Ini Pak Arwin sudah masuk di room. Iya, Bu. Kemudian kita tinggal nunggu Pak Abdul Rasid. Sudah masuk juga, Bu. Ini beberapa saat lagi kita mulai, Bu. Oke. Baik. Mungkin sudah bisa dimulai, Bu ya. Oke, saya Mungkin saya buka Oke. dulu, nanti Siap. saya kesempatan Siap. pertama sambutan dari koordinator prodi dulu. Oke, siap. Silakan Mas, sudah jam 9:05 pas ini. Oke, siap kalau gitu, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga melalui pertemuan secara virtual ini insya Allah kita akan menggelar satu kegiatan yang sifatnya mungkin lebih kepada sosialisasi, syukur-syukur nantinya bisa menambah ilmu kepada peserta Zoom pada pagi hari ini. Sebelumnya, yang saya hormati Ketua Koordinator Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ibu Dr. Sukapti M. Hum. Selamat pagi, Ibu Sukapti. Pagi. Kemudian yang saya hormati adalah pemateri kita yang pertama, yakni Bapak Erwin Sanjaya, MAB. Selamat pagi, Pak Arwin. Selamat pagi, Mas. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan yang kedua pematerinya yang saya hormati adalah Insinyur Haji Abdul Rasid Rahman, ST, yakni selaku Ketua Himpunan Pengusaha Muda Kota Samarinda. Selamat pagi, Bang Abdul Rasid, sudah bergabung. Halo, Bang Abdul Rasid. Ya, sepertinya ada gangguan, tapi tadi saya monitor sudah masuk. Baik, teman-teman sekalian, Ibu Koordinator Program Studi dan Bapak dosen yang kami hormati, sebelum kita memulai diskusi kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan dulu beberapa kata atau sambutan, atau lebih tepatnya adalah pembukaan lah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sukapti selaku Koordinator Program Studi Pembangunan Sosial di FISIP Universitas Mula Warman. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Sukapti. Baik, terima kasih Mas Abdurrahman Amin. Iya, Bu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Mas Abdul Rasid Rahman, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Samarinda, pada Mas Arwin Sanjaya, dosen administrasi bisnis FISIP Unmul, dan Mas Abdurrahman Amin itu sebagai moderator dari Samarinda Pos, serta para mahasiswa yang saya sayangi yang sekarang berada di manapun gitu ya, dari rumahnya masing-masing. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada narasumber yang berkenan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman kepada mahasiswa prodi pembangunan sosial dan juga prodi bisnis itu mungkin di pagi hari ini. Saya kira tema ini tentang siasat pengusaha di masa pandemik sangat menarik dan sangat relevan pada situasi pandemik seperti sekarang ini. Kita tidak tahu bahwa kapan pandemi ini akan berakhir. Mungkin sebagian mahasiswa akan bertanya-tanya, mengapa Prodi Pembangunan Sosial memilih materi diskusi tentang siasat pengusaha? Padahal pembangunan sosial itu diidentikan dengan pejuang pemberdayaan atau pejuang kaum lemah gitu.
Prodi pembangunan sosial jarang diidentikan dengan bahasan tentang pengusaha. Yang pengusaha itu selalu diidentikan dengan kelompok-kelompok yang sudah berdaya. Padahal pembangunan sosial lebih berkonsentrasi bagaimana mensejahterakan kelompok-kelompok yang lemah. Baik, pada dasarnya pembangunan sosial sendiri merupakan upaya perubahan terencana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi pembangunan sosial itu tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan ekonomi. Untuk saat ini ada banyak rumah tangga yang terdampak gitu ya dari goyangnya aktivitas ekonomi. Yang kemarin sejahtera menjadi turun kesejahteraannya, yang kemarin tidak sejahtera menjadi semakin turun. Jadi ada banyak persoalan sosial yang kemudian berhimpitan dengan persoalan ekonomi. Jadi saya kira tema kali ini sangat menarik dan sangat relevan untuk prodi kita. Jadi menurut saya situasi saat ini menjadi tantangan kita bersama gitu, baik pengusaha, kelompok lemah, akademisi, dan juga mahasiswa semuanya. Karena bagaimanapun banyak juga mahasiswa yang kemudian terdampak gitu ya, ketika orang tuanya secara ekonomi terdampak oleh situasi COVID. Baik, saya tidak akan berpanjang-panjang kata untuk menghabiskan waktu. Saya ucapkan selamat berdiskusi. Semoga kegiatan hari ini yang dilaksanakan hasil kerjasama antara Samarinda Pos dengan Prodi Pembangunan Sosial bisa berlangsung dengan baik sampai akhir nanti. Baik, selanjutnya waktu dan proses diskusi saya serahkan ke Mas Rahman Aminuddin sebagai moderator. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sukapti yang sudah memulai diskusi kita, diawali dengan sambutan beliau selaku koordinator program studi pembangunan sosial. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Sukapti tadi bahwa meskipun pembangunan sosial itu jauh mungkin dari pembahasan-pembahasan bisnis atau ekonomi, tapi isu yang kita angkat pagi hari ini sebenarnya juga bagian dari pembangunan sosial, tentu diawali dengan pembangunan secara ekonomi terlebih dahulu. Makanya itu kita pada diskusi kali ini menghadirkan dua narasumber yang berbeda background, sama-sama juga berkecimpung atau menggeluti dan sedikit memahami beberapa poin-poin tentang bisnis pada pagi hari ini. Yang pertama tentu adalah Haji Abdul Rashid Rahman, beliau selaku Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, juga alumni dari Universitas Mula Warman, memiliki beberapa jenis usaha atau bisnis di Kota Samarinda. Tentunya pandemi COVID-19 ini yang sudah berlangsung hampir 9 bulan sangat berdampak pada jalannya bisnis yang sudah digeluti oleh Abdul Rashid Rahman selaku pebisnis maupun teman-teman seprofesi beliau. Karena itu kita perlu mendengarkan pandangan beliau terkait siasat apa yang sudah dilakukan oleh para pengusaha, khususnya pengusaha-pengusaha di Samarinda menghadapi krisis global yang berkepanjangan ini dan kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Baik, untuk itu kesempatan pertama kami berikan kepada Kanda Haji Abdul Rashid Rahman untuk memaparkan materinya kepada teman-teman mahasiswa. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa menambah keilmuan kita dan syukur-syukur bisa mengambil contoh bahwa beginilah seharusnya seorang pengusaha dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Langsung saja kami persilakan kepada Haji Abdul Rashid Rahman untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Mas Rahman bisa dikeluarkan PPT atau nggak usah pakai PPT ya? Oke, siap. Kita sedang siapkan. Ya. Yang saya hormati Kepala Prodi. Oke. Di next boleh mas? Oke, di next. Siasat menghadapi pengusaha dalam menghadapi
Bagaimana pengusaha bertahan di tengah pandemi? Yang pertama adalah memaksimalkan layanan online, membuat produk yang relevan dan menjaga komunikasi. Kita mengetahui bagaimana pandemi ini betul-betul meluluhlantahkan ekonomi, bukan hanya ekonomi Samarinda, Indonesia, tapi hampir semua negara kecuali Vietnam yang berhasil lolos. Artinya, bagaimana cara pengusaha? Banyak sekali pengusaha-pengusaha, apalagi UMKM, menurut berita dari Sapo sendiri yang saya nukil 3 minggu yang lalu, ada 41% UMKM secara nasional yang gulung tikar. Kenapa bisa demikian? Karena saya katakan sekali lagi, banyak para pengusaha UMKM maupun pengusaha-pengusaha kita yang gagal melek teknologi. Artinya kalau mau melihat percontohan yang paling dekat di Samarinda adalah saat bulan puasa di Jalan Biawan, Kampung Wadai, itu jauh sekali merosotnya saat pandemi ini kemarin. Artinya apa? Yang harus dilakukan? Produk yang relevan. Relevan ini yang seperti salon yang menjual produk lulur maupun masker secara online. Semuanya bisa di-online-kan. Yang kedua, mungkin adik-adik atau teman-teman menjaga komunikasi, membagikan apa? Menjaga komunikasi itu kan bisa melalui WA, terus bisa melalui chat personal di Messenger maupun di Instagram, terus memaksimalkan layanan, karena apalagi layanan ini kita cemberut pun ya bisa tanpa melihat gitu kan. Boleh di next, Mas? Boleh di next. Aman. Terakhir mungkin kita bisa perbanyak promosi, giving. Giving itu ya kalau kita pengusaha nggak ada sedekahnya agak susah. Terus memaksimalkan strategi marketing digital tadi yang saya katakan. Artinya kebanyakan pengusaha-pengusaha baik lokal maupun nasional terkadang sangat berpengaruh karena pandemi ini, baik mikro maupun makro. Artinya mau tidak mau kita harus berpikir untuk bagaimana supaya bertahan dengan berbagai macam analisa-analisa yang ada tadi. Kenapa mesti melakukan seperti itu? Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mem-PHK, gulung tikar. Kalau ingin kita melihat bagaimana teman-teman pengusaha itu dapat bertahan, saya cuma memberi contoh di Citra Niaga. Bagaimana mereka membuat konten-konten yang akhirnya membuat mereka hampir dimusuhin oleh pemerintah dalam tanda kutip, gitu kan? Artinya di tengah perputaran uang yang mandek, mereka mampu membuat sebuah putaran uang yang luar biasa di situ. Boleh di next. Apa yang harus dilakukan oleh pengusaha? Yang pertama, menyesuaikan model bisnis. Bagaimana? Ya sekarang kita berbicara jangankan bimbingan belajar ya. Belajar saja sekarang via online daring seperti ini. Belum lagi orang yang sudah sangat rindu dengan liburan, mereka pasti akan mencoba tuh, ada salah satu layanan yang ngeliatin ini sebelum liburan sesungguhnya. Ada yang bisa setelah itu mungkin evaluasi strategi marketing. Evaluasi ini yang meyakinkan konsumen bahwa produk jasa kita tawarkan steril daripada mengikuti protokol kesehatan. Ya, kembali lagi menjaga komunikasi konsumen, menyediakan jasa produk GoFood, semuanya itu, terus atur ulang cash flow dan lain-lain, menerapkan social distancing, gitu-gitu, yang memang kita harus mengikuti aturan dari pemerintah. Kebanyakan memang kita masih agak kagok, gitu loh, agak kagok, bisa bertahan di ketidakpastian. Belum lagi pemerintah juga memberikan stimulasi yang sangat bagus untuk pengusaha atau teman-teman mahasiswa juga akan diberi stimulasi sosial yang sangat baik. Bisa di next, Mas.
apa yang perlu diperlakukan menghadapi seperti ini? Yang pertama, soft skill. Istilah sosiologi yang berkaitan dengan kecerdasan emosional, kepribadian, keterampilan, komunikasi, dan yang lain-lainnya lah. Termasuk hard skill. Artinya kita harus menambah soft dan hard skill kita supaya kita mampu. Artinya dengan pandemi ini memang benar-benar terjadi 4.0 yang sesungguhnya. Seandainya tidak ada pandemi ini, mungkin banyak pengusaha seperti saya juga nggak akan menggunakan, agak kagok menggunakan teknologi. Nah, makanya masih banyak yang harus kita pelajari. Tapi di tengah kondisi seperti ini, boleh kita next, Mas Rahman? Di next lagi. Next lagi, Mas Rahman. Ada yang keempat tadi itu. Terus next gantian. Nah, artinya kalau kita melihat bahwa di tengah banyak badai pandemi seperti ini ya, kita melihat sendiri bagaimana resesi, dicobanya UU Ciptaker juga buat saya nggak tahu apa yang terjadi dengan UU Ciptaker. Terus kita adanya hard skill maupun soft skill, makanya kita perlu memantaskan diri kita untuk bersaing di tengah era MEA ini. Artinya kita perlu sesuatu yang benar-benar nyata, bukan sekedar hanya opinion saja. Makanya hard skill maupun soft skill ini perlu kita pelajari lebih dalam. Yang terakhir, apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Ya, ya, dibutuhkan kerja keras. Dari luar gaya hidup wira swasta bisa terlihat keren. Kita sedang menciptakan, membuat banyak hal dan lain-lain. Terlihat keren dan punya hak untuk sombong sedikit. Ya kan? Yang kedua, motivasi kerja. Motivasi diri, bukan motivasi kerja. Motivasi diri, menetapkan tujuan kita nih mau jadi apa? Mau jadi orang kaya, mau jadi orang sukses, atau yang lain-lain. Yang ketiga, jangan pernah meremehkan kekuatan seorang mentor. Artinya pengusaha pun perlu mentor. Di tengah badai seperti ini terkadang pengusaha itu tidak objektif dalam menilai segala sesuatu. Kita bisa saja nyalahkan pemerintah. Banyak pengusaha tambang khususnya di Kalimantan Timur ini, begitu India nutup sampai 2023 selamat tinggal. Gitu loh. Menyalahkan orang lain padahal perlu mentor yang lain. Perlu mentor dalam artian supaya bisa melihat secara objektif semua permasalahan. Yang keempat, fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Artinya belum tentu semua yang sempurna itu bisa maju, tapi maju itu juga perlu sesuatu yang berani. Boleh next, Mas. Nah ini, ada 4 formula jitu menjadi pengusaha sukses di tengah pandemi ini. Yang pertama, cash is king. Kenapa saya katakan cash is king? Boleh di next. Karena satu hal, karena uang tunai sangat berarti di tengah pandemi seperti ini, apalagi di tengah resesi seperti ini. Makanya teman-teman kalau punya uang cash pasti akan menjadi raja. Kenapa? Karena memang dibutuhkan perputaran uang yang cepat. Sebagaimana yang kita ketahui, deflasi dari Kalimantan Timur sendiri itu minus 0,40% di bulan September kemarin. Artinya bijak-bijaklah dalam menggunakan uang. Saat Anda memiliki uang tunai, maka Anda pasti akan menjadi raja. Yang kedua adalah bagaimana cara kita usaha sukses itu fleksibel. Fleksibel ini bukan hanya menjadi fleksibel dalam hal bisnis, tapi dalam hal kita juga menjadi seseorang yang bisa beradaptasi dengan segala sesuatu. Usaha kita juga beradaptasi dengan segala sesuatu. Kenapa? Karena di tengah pandemi seperti ini, adaptasi menjadi kunci sukses daripada sebuah usaha. Ya, salah satu contoh di bulan Februari Maret saya dulu sempat melihat beradaptasi menjadi tukang jualan masker hampir di seluruh Samarinda karena ada peluang di situ. Terus
Yang ketiga, pemanfaatan jejaring yang disediakan oleh pemerintah. Banyak. Cuma di sini saya katakan sekali lagi, jejaring ini belum maksimal karena data-data yang belum valid ya. Antara pusat, daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2. Yang keempat, pemanfaatan waktu. Makanya jika kita mempunyai 4 formula ini, saya yakinkan maka kita akan mampu bertahan di tengah pandemi seperti ini. Di tengah pandemi seperti ini pun timbul orang kaya baru yang hartanya melipat bukan menurun. Makanya siapa yang bilang kita nggak bisa maju? Salah satu contoh yang punya Zoom, hartanya naik menjadi orang kelima kalau nggak salah yang menjadi orang kelima terkaya di dunia karena Zoom tadi, Eric Yang itu. Nah, jadi banyak sekali manfaat-manfaat itu. Artinya kalau kita mampu memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada di dalam diri kita, maka insya Allah kita bisa bertahan di tengah pandemi. Nah, mungkin saja UU Ciptaker yang juga lagi ramai dibahas tentang bagaimana perubahan-perubahan itu kan kita nggak ngerti ya. Mudah-mudahan juga nanti Pak dosen bisa menjelaskan. Nah, saya mohon maaf juga agak kurang ini karena memang saya lagi nggak enak badan. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan diskusi, Mas Moderator ya, supaya lebih enak TikToknya ya. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penyampaian singkat yang sudah disampaikan oleh Kanda Haji Abdul Rashid Rahman dari Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Cabang Samarinda. Beberapa hal yang beliau sampaikan terkait siasat pengusaha menghadapi pandemi, meskipun sebenarnya dari apa yang beliau sampaikan itu juga memang harus dimiliki oleh pengusaha-pengusaha meskipun tanpa pandemi. Salah satu contohnya ketika beliau mengutarakan tentang 4 faktor yang bisa menjadi pengusaha sukses adalah memiliki tunai. Mungkin definisi saya di sini adalah modal, begitu mungkin Kanda ya. Dan yang kedua adalah fleksibilitas. Nah, beberapa hal penting yang beliau sampaikan juga adalah bagaimana pengusaha itu harus bertransformasi di tengah situasi seperti ini. Beliau mengambil 2 contoh yang lebih faktual di Kota Samarinda, yakni bisnis yang berada di Kampung Kue di Jalan Biawan. Mungkin teman-teman mahasiswa juga sebagian tahu. Kemudian yang kedua adalah bisnis di Citra Niaga. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika Citra Niaga ini ditutup sekitar awal pertengahan September lalu, Haji Abdul Rashid ini termasuk yang paling berkoar untuk memprotes penutupan itu. Meskipun kita akuin bahwa penutupan Citra Niaga ini adalah upaya untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kota Samarinda. Beliau protes karena kenapa hanya Citra Niaga dan Tepian Mahakam yang ditutup, sementara di Citra Niaga yang sekarang sudah mencapai 40 atau 50 outlet kafe atau kopi di sana, itu sebagian besar merupakan anggota dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Cabang Samarinda. Jadi beliau selaku ketua juga wajib untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman mereka. Nah, ini salah satu perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh HIPMI terkait apa upayanya yang dilakukan sehingga teman-teman pengusaha di Samarinda tetap bisa eksis, khususnya pengusaha-pengusaha muda. Nah, itu kira-kira yang nanti kita akan lebih berkembang diskusinya dalam sesi tanya-jawab. Baik, kita akan langsung saja ke pemateri kita yang kedua. Sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni Bapak Arwin Sanjaya, selaku dosen administrasi bisnis dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Kami berharap dari pemaparan Pak Arwin nanti akan memberikan perspektif yang berbeda terkait apakah selama ini tips-tips atau langkah-langkah yang sudah dilakukan pebisnis sudah sesuai dengan yang diinginkan pasar, pun sebaliknya, apakah pemerintah sebagai regulator juga telah menjalankan tugas-tugasnya untuk melindungi semua masyarakat termasuk kelas-kelas pebisnis.
Kami berharap apa yang disampaikan beliau ini juga menambah wawasan kita bersama dan syukur-syukur bisa kita aplikasikan baik sebagai mahasiswa calon pengusaha maupun sebagai pengusaha yang sedang merintis usahanya. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Arwin Sanjaya. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Abdurrahman Amin. Mohon izin suara saya terdengar jelas? Terdengar Pak, terdengar jelas. Oh ya, mohon maaf karena saya tidak memakai headset. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya Ibu Koordinator Program Studi Pembangunan Sosial, Dr. Sukapti. Yang saya hormati narasumber pertama tadi yang tentunya adalah patron bisnis di Samarinda ataupun di Kalimantan Timur, Bapak Insinyur Haji Abdul Rashid Rahman. Ya, saya panggil Bapak atau Kanda ini, sepertinya masih muda ya. Masih muda. Ya, lebih tua lah dibandingkan saya. Para peserta yang sempat hadir hari ini, baik itu mahasiswa pun ataupun ada pelaku bisnis yang sempat hadir, saya melatar belakang dulu bahwa saya pengganti ya. Sebenarnya yang menjadi narasumber utama itu adalah Wakil Dekan 2, cuma karena sesuatu dan hal bertepatan, jadi saya diminta untuk mengganti dan mudah-mudahan itu kegiatan ini tetap masuk pada esensi pada apa yang kita diskusikan pada hari ini. Jadi mohon maaf jikalau pada saat nanti pemaparan saya tidak memuaskan para hadirin, karena tentunya juga narasumber pertama tadi Bapak Ketua HIPMI Samarinda itu sudah memaparkan secara detail sebenarnya apa yang dihadapi pengusaha saat ini ataupun bisnis saat ini. Maka dari itu tadi permintaan moderator saya akan mencoba memakai pandangan dari perspektif akademis ya. Ya meskipun juga saya bergerak di salah satu bidang usaha, tapi kecenderungannya saya akan lebih masuk pada menganalisis strategi atau kondisi bisnis hari ini. Ya, bisa saya izin share screen ya? Silakan Pak. Ya, baik. Saya mengambil judulnya ya, strategi bisnis menghadapi pandemi. Ya, meskipun temanya pengusaha ini hampir saja sama, siasat pengusaha menghadapi pandemi atau strategi bisnis itu memiliki makna yang hampir sama. Ini hanya proyeksi ya, saya hanya sekilas membaca data. Jadi memang karena ini kondisi hari ini ya skalanya dunia ya. Kalau ini kita lihat data dari Asia, saya kutip dari World Bank sendiri. Ya saat ini kita masuk pada resesi ya, resesi kuartal ketiga ya kalau nggak salah. Jadi minus berapa persen meskipun mengalami penurunan, tapi kalau kita lihat data ya Indonesia memang merah ya. Dan ini beberapa hal yang sudah disampaikan beberapa pakar bahwa mau tidak mau kita memang harus ini mengikat pinggang. Itu pun ya harus memiliki banyak hal yang harus dilakukan agar tetap bisa survive khususnya para pebisnis. Tentunya ini kita melihat ya pengusaha besar saja yang korporasi besar itu tumbang. Saya melihat data terakhir, informasi terakhir, AirAsia itu menyatakan pilot ya atau tidak mampu lagi beroperasi sehingga ya di Indonesia kayaknya akan hengkang airlines dari AirAsia itu. Nah inilah salah satu contoh besar bahwa memang kondisi saat ini butuh strategi. Seperti yang sudah dipaparkan tadi Bapak Abdul Rashid itu sangat betul ya. Dan strategi itu dilakukan agar bisa mampu bertahan di pandemi ini. Nah kalau kita lihat, kita akan melihat nasib dunia usaha di tengah pandemi, siapa yang bisa bertahan, tertekan, dan justru bertumbuh. Nah, ini ada beberapa contoh ya, ini juga saya kutip di Liputan 6. Memang yang paling tertekan itu adalah di industri perhotelan, konstruksi, pertambangan, dan sebagainya. Itu jelas ini berdampak dan merah ya. Kemudian yang bisa survive atau bertahan saat ini adalah kehutanan, perikanan, listrik, peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Nah, jika kalau ada yang bergerak di bidang ini, tentunya bisa lebih survive karena ini menjadi kebutuhan dasar kita.
saya melihat bahwa ke pandemi ini yang tidak terlalu terasa itu sektor pertanian dan peternakan ya, meskipun itu dampaknya kemarin sempat tertahan karena tidak bisa mengekspor dan sebagainya, tetapi harga jualnya tidak turun. Kebetulan saya juga bergerak atau menjadi pelaku di sektor pertanian dan peternakan. Ya memang justru lebih bisa survive dan bahkan ada sedikit pertumbuhan kalau saya lihat baik dari harga ataupun dari segi produksi. Nah, yang meningkat adalah makanan, kesehatan, produk kesehatan pribadi, retail, dan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau ada yang bergerak di bidang ini, di bidang kelima ini, maka itu akan mengalami peningkatan. Nah, memang yang berat ini adalah yang masuk di zona merah ini, yang berwarna merah ini, tentunya akan merasa terdampak dan bahkan banyak yang tutup ya. Hotel itu mem-PHK karyawan ataupun merumahkan sementara. Nah, inilah contoh atau 3 bagian bisnis yang bisa tertekan, bertahan, dan justru meningkat. Jadi, peluang di tengah pandemi ini kita bisa melihat lagi sektor yang merah ini ya, ini justru sama dengan tadi datanya, dan yang bisa berkembang lebih jauh dan yang seperti tadi dipaparkan tadi oleh Bapak narasumber pertama itu adalah yang berkaitan dengan online misalnya, gaming, food delivery yang tadi sudah banyak pengusaha yang adaptif ya menggunakan jasa kurir itu lebih survive lagi, dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya digital. Jadi kita bisa melihat biasanya saya melihat beberapa teman sekarang itu mulai bergeser ya, karena misalnya yang pertama dia melakukan bisnis yang di merah ini, kemudian pindah ke yang kedua. Ya meskipun itu agak berat ya, tiba-tiba harus pindah bidang bisnis. Nah, saya agak sedikit teoritis Mas ya, karena ini tadi sudah dijelaskan secara praktis. Nah, ini ada sedikit teoritis. Ada perubahan selera konsumen di masa pandemi. Yang pertama adalah permintaan APD jelas. Saat ini kita masih menggunakan masker ya dan hand sanitizer, dan diprediksi beberapa bulan atau tahun ke depan ini akan mengubah pola hidup kita dan tetap menggunakan masker ataupun hand sanitizer. Kedua, obat-obatan termasuk obat-obat herbal, suplemen, dan multivitamin ini sangat dibutuhkan saat ini. Bisnis makanan dan minuman relatif stabil ditopang oleh kembalinya masyarakat untuk mengubah perilaku konsumsi ke basic needs, ya kebutuhan dasar. Ya mungkin saya pikir makanan itu tetap menjadi idola ya, karena tidak mungkin kita tidak makan. Jadi teman-teman atau pengusaha yang bergerak di bidang kuliner itu masih bisa survive dan bahkan lebih dibutuhkan saat ini. Hanya saja perlu dibutuhkan seperti yang dibahasakan tadi adalah kerjasama dengan Gojek ataupun Grab atau kurir yang bisa langsung di delivery ke rumah masing-masing. Yang keempat adalah teknologi informasi, web designer, content creator, IT semakin dibutuhkan. Nah, teman-teman mahasiswa yang saat ini, saya selalu mengatakan bahwa apapun background kamu, pendidikan kamu, itu seharusnya skill-skill seperti ini juga dimiliki ya, karena ini sangat dibutuhkan di masa mendatang. Itu bisa belajar di luar ataupun punya mentor atau kursus agar bisa membekali diri, tidak hanya sekedar ijazah yang dipakai ataupun saat Anda lulus. Karena ini sangat dibutuhkan di masa mendatang. E-commerce, reseller, dropshipper, penjualan via sosial media itu tentunya saat ini sudah banyak dilakukan ya. Tadi sudah dijelaskan tadi narasumber pertama bahwa harus adaptif dengan kondisi saat ini. Jadi apapun bisnis saat ini tentunya sangat dibutuhkan sentuhan teknologi pada sosial media, karena ya seperti kita tahu bahwa waktu kita banyak terserap di gadget atau di gawai kita. Jadi sangat potensial memasarkan sebuah produk di sosial media. Nah, ini ada beberapa hal ya. Saya lebih ke spesifik ke UMKM, karena pengusaha itu banyak saat ini adalah pengusaha di UMKM ya, meskipun banyak korporasi juga, tapi yang banyak menyerap tenaga kerja adalah di UMKM sendiri. Jadi UMKM yang di Indonesia itu ada sekitar 64,2 juta ya, ya kurang lebih seperti itu. Untuk tumbuh
yakni fokus kebutuhan konsumen terus berinovasi baik di produk maupun layanan dan mengkaji proses bisnis dan pemanfaatan teknologi untuk tingkatan produktivitasnya. Apa yang harus dilakukan UMKM saat ini? Tadi sudah banyak dijelaskan ya, saya hanya sekilas. Pemanfaatan teknologi jelas, e-commerce saat ini kita sangat membutuhkan saat itu. Inovasi ya, tetap harus berinovasi pada saat ini, riset, memanfaatkan layanan perbankan ya. Ya ini salah satu bantuan ya ketika banyak pengusaha yang kekurangan modal ya tentunya bisa ke layanan perbankan. Saat ini ada KUR ya. Beberapa bank saya lihat sudah membuka kredit usaha rakyat, itu bisa membantu karena juga saya pernah mengajukan KUR dan lumayan membantu lah kan karena bunganya relatif kecil. Cash flow terjaga sehat ya, ini tentunya sudah dipaparkan tadi. Relaksasi kredit, direktorat bisnis, layanan informasi, tidak melakukan ekspansi usaha secara agresif ya. Jadi harus ditekan juga, jangan terlalu agresif. Lakukan manajemen arus kas dan pusat layanan haki. Ini hanya beberapa yang saya kutip juga dari beberapa sumber. Cara mempertahankan eksistensi UMKM saat ini. Ini bisa ditempuh ya. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa ataupun pelaku usaha saat ini sudah masuk, ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk tetap bertahan pada usaha Anda. Nah, ini sebuah catatan penting. Bisnis ke depan akan semakin mengecil ukurannya dan semakin digital, namun global. Bahkan di tahun 2030, prediksi ekonomi dunia pasca COVID-19 bahwa 90% perusahaan dunia adalah UKM yang go global dengan karyawan di bawah 50 orang. Jadi memang sangat potensial ya UMKM itu, tapi tentunya harus disentuh dengan digital. Jadi pemasaran itu bisa ke internasional karena menggunakan marketplace ataupun langsung dengan teknologi yang dikembangkan sendiri oleh pengusaha itu. Jadi saya selalu menyoroti bahwa UMKM itu merupakan ujung tombak kita yang bisa mengangkat ekonomi kita baik itu dalam kondisi saat ini ataupun di masa mendatang. Nah ini hanya sekilas saja ya, bisnis apa yang bagus, ya tentunya bisnis yang profitable, yang menguntungkan, yang kedua scalable, yang mampu dikembangkan, ya karena banyak juga sih bisnis yang stuck ya, artinya memang skalanya kecil. Nah yang ketiga adalah sustainable dan bisa berkelanjutan. Nah ini adalah indikator atau ciri-ciri bisnis yang bagus. Nah sebagai simpulan ya, strategi bertahan di masa pandemi, tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga, ini hanya perspektif saya. Yang pertama adalah membuat kerjasama atau kolaborasi. Jadi bisnis saat ini memang menuntut kita untuk selalu kolaborasi. Kalau kita one man show atau hanya bekerja sendiri, saya yakin tidak akan survive dan bisa tergilas. Yang kedua, memanfaatkan digitalisasi atau marketplace, ini penting, saat ini banyak dilakukan. Menargetkan pasar lain, artinya pasarnya itu sedikit diperluas. Yang keempat itu membuka program reseller atau affiliate, ini tergantung bisnis apa yang kita buat ya. Nah, sebelum saya tutup dalam materi singkat ini sebagai pemantik, saya diskusi banyak teman ya, pelaku usaha, beberapa juga teman di Samarinda di coffee shop, itu ada di salah satu di M Yamin coffee shop. Jadi saya melihat ya, saya diskusi bagaimana strategi saat dia menghadapi pandemi. Jadi di awal-awal, di bulan 4 kalau nggak salah sampai bulan 6 itu penjualannya memang turun 70%. Jadi omsetnya itu yang dari 100% itu turun menjadi 70%, jadi hanya dapat 30%. Saya nanya, apa yang dilakukan Mas? Ya dia bilang, ya kalau secara ini tidak masuk. Padahal dia memiliki 9 karyawan. Jadi saya bilang, apakah Anda memecat karyawan Anda di 9 itu? Dia bilang tidak. Jadi saya mensubsidi silang karena kebetulan dia bekerja di salah satu BUMD di Kalimantan Timur dan memiliki coffee shop. Jadi gajinya untuk apa yang didapatkan di BUMD itu, gajinya itu dialihkan ke coffee shopnya atau kafenya, hanya untuk agar karyawannya itu tidak dipecat. Jadi menurut saya ini salah satu indikator pebisnis yang sebenarnya ya, bahwa memang pebisnis itu adalah menjadi solusi di tengah masyarakat, tidak hanya sekedar melihat profitable. Jadi kalau misalnya kita melihat, ya kalau berbicara profit, otomatis dia akan memecat karyawannya. Jadi dia bertahan 3 bulan,
dia alihkan gajinya hanya untuk kafenya tetap jalan dan karyawannya 9 tetap bekerja. Ya meskipun itu di masa 3 wali itu sama sekali tidak untung, malah harus menambal dengan uang pribadinya ataupun gaji dari sebagai karyawan di BUMD. Nah setelah itu saya bilang apalagi yang harus dilakukan pada saat itu. Jadi ownernya itu langsung turun karena kebetulan dia memiliki background di ini ya, mantan pramugara. Jadi dia paham bagaimana cara mendekati konsumen. Jadi pas saya datang di situ ya saya kaget kan karena ownernya langsung datang melayani kami dan melakukan pendekatan persuasif dengan komunikasi yang baik. Karena saya tahu bahwa karena dia background-nya marketing communication, jadi dia paham psikologi melayani pelanggan. Dan itu menurut saya sangat efektif untuk menarik pelanggan pada saat kondisi ini. Dengan pendekatan humanistik dan owner yang langsung turun. Jadi lebih kelihatan ini ya bahwa kita dilayani. Kalau misalnya teman-teman yang punya kenalan, saat datang di sebuah bisnisnya dan dia sendiri yang melayani, kita merasa apa ya? Ya sepertinya tamu adalah raja. Nah itu ada salah satu cara yang dilakukan agar dia bisa survive. Kemudian yang dilakukan adalah promo ya. Jadi dia mengadakan promo buy one get one dan itu efektif dan setelah dievaluasi beberapa bulan omsetnya kembali sekitar 80% pendapatannya meskipun tidak langsung 100% sebelum pandemi ya. Tapi menurut saya inilah yang salah satu cara yang dilakukan beberapa pelaku usaha di Samarinda. Dalam hal ini pun juga mungkin di beberapa tempat mungkin hampir sama dilakukan oleh teman saya ini di coffee shop-nya ini. Jadi saya kira itu aja Mas Abdurrahman Amin. Kita masuk pada sesi diskusi aja. Sepertinya akan lebih menarik jika ada feedback dari peserta. Baik, sekira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arwin Sanjaya. Ternyata Pak Arwin ini selain juga ahli dalam hal teoritis mengajar tentang administrasi bisnis di FISIP Unmul, beliau juga terjun langsung juga sebagai pengusaha. Dari catatan kami di sini ternyata ada sekitar 115 partisipan yang ikut bergabung pada diskusi pagi hari ini. Sebagian besar memang dari teman-teman mahasiswa, tapi dari peneropongan kami juga ternyata ada dari teman-teman HIPMI, teman-teman pengusaha juga yang ikut bergabung. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Arwin Sanjaya tadi, diawali dengan gambaran ekonomi secara global. Beliau memperlihatkan bagaimana perekonomian di dunia, khususnya di Asia Tenggara, negara tetangga kita, bahwa Indonesia, Thailand termasuk beberapa negara yang sangat anjlok perekonomiannya, mencapai nilai minus seperti itu. Tapi jangan lupa, pengusaha itu kan memang harus berada dan harus siap dalam situasi apapun. Nah, tadi juga beliau menggambarkan bahwa ada 3 segmen industri atau segmen usaha yang berdampak terhadap kondisi saat ini, yakni yang pertama beliau menggambarkan kondisi yang sangat tertekan seperti bisnis perhotelan, bisnis pariwisata dan sejenisnya. Kemudian juga beliau memaparkan ada bisnis yang sebenarnya masih bertahan atau masih bisa stabil, yakni seperti bisnis pertanian. Dan justru di tengah pandemi seperti ini ternyata ada juga bisnis yang sangat meningkat omsetnya. Kita bisa melihat dari bisnis kesehatan, bisnis IT, dan bisnis retail. Nah, mungkin ini juga menjadi pemasukan yang berharga bagi teman-teman mahasiswa, mungkin juga ketika nanti atau mungkin sudah ada yang ingin terjun ke dunia usaha, bahwa ada segmen-segmen industri, segmen-segmen bisnis yang masih sangat memungkinkan untuk dilakukan di saat situasi pandemi seperti saat ini. Beliau juga menyinggung tentang bagaimana pentingnya kolaborasi dalam berbisnis. Karena kita lihat kolaborasi saat ini menjadi hal yang pasti dan harus dilakukan oleh pebisnis yang baik itu yang akan merintis atau yang sudah sustainable seperti itu. Baik, kita akan membuka diskusi tanya jawab. Nanti akan kami pandu bagaimana nanti mekanismenya.
silahkan kepada teman-teman mahasiswa atau teman-teman pengusaha, mari kita berdiskusi apa saja yang kira-kira nanti bisa kita floorkan bersama. Karena di sini juga ada Ketua HIPMI, beliau juga ya paling tidak bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah lah untuk menyampaikan aspirasi teman-teman pengusaha, atau mungkin dari teman-teman mahasiswa bisa bertanya dari hal-hal yang sifatnya teknis maupun hal-hal yang lebih substantif, misalnya bagaimana sih caranya bisa mengakses modal dan lain sebagainya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan kepada peserta untuk bisa bertanya. Saya Pak ingin bertanya. Baik, silahkan sebutkan nama dan asal dari prodi atau dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam. pagi. Saya Kasmiati dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis 2019. Saya ingin bertanya, kan tadi dijelaskan bahwa ada 4 formula gitu menjadi pengusaha sukses. Yang saya soroti di sini yang pertama itu yaitu modal tunai keras. Saya mengartikan ini dalam aspek modal dan ataupun relasi. Nah, saya ingin tanyakan bahwa apa saja sih dari mana saja sumber modal awal kami untuk berbisnis atau berusaha dan bagaimana cara kami untuk mendapatkannya. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kasmiati dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Unmul. Baik, kita akan membuka untuk penanya kedua. Untuk sesi pertama ini kita batasi 3 pertanyaan kepada 2 narasumber kita. Silahkan kepada adik-adik dari 115 partisipan ini. Ada ingin yang bertanya kembali? Saya Pak. Silahkan, sebutkan namanya dan... Perkenalkan, nama saya Perdi Satyano Sali dari mahasiswa Administrasi Bisnis 2019. Saya ingin bertanya, tadi di materi Pak Harun ada membahas tentang strategi berbisnis di masa pandemi. Yang saya lihat, situ ada poin pentingnya yaitu menargetkan pasar lain. Nah, biasanya kan pebisnis ini sudah menargetkan pasarnya ini, dan ini. Nah, dalam ini yang saya tanyakan, bagaimana cara memperluas target pasar seorang Bapak? Bagaimana cara memperluas target pasar untuk seorang pebisnis? Itu saja. Baik, terima kasih kepada Ferdi Satyano Sali dari Administrasi Bisnis FISIP. Kami beri kesempatan lagi, 1 penanya lagi untuk melengkapi semua pertanyaan di sesi pertama ini. Silahkan. Silahkan. Saya ingin bertanya, Pak. Baik. Perkenalkan, nama saya Samsu Marlin dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis 2019. Ya. Di sini saya mau nanya mengenai gimana sih kita ngebuat nge-branding brand kita agar mendapatkan konsumen yang loyal. Oke. Membranding, mendapatkan untuk konsumen yang loyal. Oke, itu saja ya, Samsu Marlin. Ya. Baik, terima kasih. Kepada narasumber yang kami hormati, Pak Arwin Sanjaya dan Kanda Abdul Rashid Rahman. Di sini kami telah menerima 3 pertanyaan, ketiga-tiganya dilayangkan oleh teman-teman dari jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Melorman. Yang pertama ditujukan kepada Kanda Abdul Rashid. Tadi disebutkan bahwa ada 4 formula jitu untuk menjadi pengusaha sukses. 1 poin yang paling penting adalah tunai keras. Ya. Nah, di sini langsung to the point pertanyaan oleh Kasmiati, bagaimana sih mendapatkan modal untuk berbisnis dan cara dari mana mendapatkannya dan cara mendapatkannya seperti apa?
Silahkan Pak Abdul Rashid. Terima kasih. Mungkin saya menjawabnya secara singkat. 4 formula bisnis itu tadi memang agak sedikit ada yang ini. Itu untuk bertahan di pandemi. Cash keras itu, siapa yang punya uang cash di era pandemi seperti ini dia menjadi raja. Tapi kalau kita berbicara menarik ke belakang, bagaimana cara kita untuk mendapat modal? Artinya, kalau untuk teman-teman mahasiswa, banyak jalan. Pertama, mungkin bisa menabung, menyisihkan uang saku. Terus yang kedua, saya pernah punya teman di teknik, dia pernah mengurus beasiswa. Beasiswanya memang berprestasi anaknya. Dia bisa mengalihkan sebagian uang beasiswanya itu untuk menjadi sebuah modal. Artinya yang kita melihat di sini bukan usaha makro ya, tapi usaha mikro. Setelah berjalan, maka saya sangat meyakini dengan adanya undang-undang yang mengatakan bank harus memberikan 30% kreditnya kepada UMKM. Dalam undang-undang diamatkan oleh undang-undang seluruh bank. Jadi 30% itu kita bisa dapatkan kalau kita sudah memiliki usaha yang berjalan. Kemarin juga saya dapat informasi bahwa di jejaring ekonomi untuk para pengusaha UMKM itu bisa mengambil langsung ke dinas sosial kalau nggak salah, yang berpenghasilan di bawah 50 juta gitu loh. Ada ininya, ada pemberitahuannya. Nah, itu bisa kita lakukan. Cuma sekali lagi, kalau kawan-kawan mahasiswa ingin menjadi pengusaha, jangan terpaku dengan modal. Karena tadi yang itu formulasinya, 4 formulasi itu, kalau kita berbicara bertahan, ingin sukses di tengah pandemi. Ada pandeminya. Kenapa? Karena memang uang yang berputar ini sangat sedikit, sampai kepada Menko Perekonomian Pak Erlangga hampir mewajibkan orang yang memiliki deposito 200 juta ke atas itu untuk menarik uangnya di bank, supaya ada uang yang berputar di tengah masyarakat. Jadi kalau kalian nih sekarang ada uang, atau teman-teman pengusaha ini punya uang, ini menjadi sebuah hal yang luar biasa di tengah pandemi. Karena memang perputaran uang juga agak lemah. Makanya banyak kenapa saya masukkan itu di tengah pandemi. Tapi kalau untuk menjadi pengusaha, adik-adik juga berbicara hobi supaya bisa menghasilkan uang. Artinya kalau kita berbicara masalah modal itu menjadi kendala, dropship itu enggak. Tadi saya melihat PPT dari Pak Arwin ada yang tanpa modal itu, seperti dropship dan lain-lain, itu bisa. Cuma kalau untuk pengusaha yang lagi berjalan di tengah pandemi, maka uang tunai lah yang menjadi kuncinya. Itu aja Mas. Mungkin bisa disambung Kanda untuk pertanyaan kedua dari Ferdi Satya. Dia bertanya tentang bagaimana memperluas pasar di masa pandemi seperti ini. Kanda Abdul Rashid masih bergabung? Ya, tadi ada pertanyaan kedua mungkin bisa disambung dari Ferdi Satya Nosali. Memperluas pasar di masa pandemi ini apa masih memungkinkan? Kalau memungkinkan, bagaimana strateginya kira-kira dari teman? Kepada saya atau Pak Arwin? Mungkin nanti kita kolektif saja, Pak. Oh, ya. Nanti bisa ditambahkan dengan Pak Arwin juga. Ya. Di tengah era pandemi ini memang saya katakan sekali lagi bahwa industri 4.0 makin berkembang di Indonesia. Memperluas pasar ini, pandemi ini menjadi sebuah kutukan dan sebuah keajaiban. Menurut saya, pertama kenapa kutukan? Banyak sekali pengusaha-pengusaha besar yang gulung tikar. Saya katakan memperluas pasarnya kan dengan cara ya kita bisa melihat dengan teknologi ini. Makanya di era pandemi ini menjadi sebuah berkah bagi teman-teman kaum rebahan, memperluas jaringan bisnisnya. Yang saya katakan bagaimana? Contoh, yang biasanya kita berjualan secara langsung. Tadi saya contohkan di Biawan itu berjualan secara langsung. Tiba-tiba begitu era pandemi ini ada protokol kesehatan membuat mereka agak turun karena tadi teknologi tidak mereka gunakan secara maksimal.
Artinya teknologi yang ada digunakan untuk WhatsApp-an, Instagram-an, Facebook-an, dan lain-lain. Padahal kita bisa menggunakan itu untuk memperluas jaringan. Ya, ada yang namanya bersponsor, ada yang namanya banyak lah, termasuk kayak Zoom ini kan. Artinya bisa kita pasarkan satu sama lain. Saya katakan sekali lagi bahwa di era pandemi ini juga menjadi berkah bagi Eric Yong tambah kaya. Ini salah satu contohnya Zoom yang kita pakai itu sih. Artinya siapa yang kenal Zoom sebelumnya? Nah, kita berbicara itu, tapi setelah era pandemi, Zoom menjadi hal yang luar biasa. 400 miliar dolar dia punya kenaikan harganya. Makanya kita coba bagaimana melihat peluang. Terus kita gunakan teknologi untuk memasarkan apapun itu. Sangat mudah, itu aja sih. Baik, terima kasih. Mungkin sekali lagi, Kanda Abdul Rashid, ini tadi pertanyaan ketiga dari Samsur Marlin. Membranding konsumen sehingga konsumen kita loyal itu ada tips-tipsnya nggak? Karena kalau ini sebenarnya kan kalau konsumen itu loyal tidak akan terpengaruh dengan situasi apapun. Nah, sepengetahuan Kanda gimana untuk membranding konsumen yang loyal? Sebelum kita membranding produk kita, ada baiknya kita membranding diri kita sendiri dulu. Karena produk itu adalah gambaran daripada diri kita sendiri. Artinya apa? Bagaimana kita membranding itu dengan asas yang luar biasa dalam membranding diri kita sendiri. Di dalam branding diri kita sendiri ada cara kita berpakaian, ada cara kita berkomunikasi dan lain-lain. Terkadang produk itu mewakili. Contohnya saja, bagaimana pembrandingan Bicola saat awal-awal kemunculannya adalah menjadi minuman untuk anak muda. Bicola itu saat awal-awal kemunculannya itu luar biasa dengan harga yang murah, dia mampu menyaingin pasarnya Coca-Cola, tapi sekali lagi karena untuk pasar anak muda jadi agak sedikit barbar sehingga membangkitkan serigala-serigala tua yang ingin bertahan eksistensi tadi, akhirnya kan dihajar habis sama Coca-Cola Company. Artinya apa? Kita membranding diri kita ini supaya orang, oh ya wajar lah dia punya produk, orangnya begini-begini, ya kan? Kadang-kala kita jualan makanan, nih kita bicara yang mikro aja, jualan makanan, tapi pembrandingan kita kotor dekil, siapa yang mau beli makanan kita? Tapi kalau kita rapi, bersih, wangi, orang kan ngelihat, oh ya dia higienis, pasti nggak perlu lagi kita perlu ke dinas kesehatan itu untuk mengurus yang agak panjang, tapi tetap diurus administrasinya, karena tadi, oh ya dia wangi, dia bersih, artinya orang seperti ini berarti untuk dirinya aja dia bersih, apalagi untuk makanannya gitu loh. Brandinglah diri kita sendiri sebelum kita branding produk kita, sehingga konsumen pasti akan loyal. Itu aja sih. Baik, cukup lugas tadi penjelasan dari Kanda Abdul Rashid. Sekarang kita beralih ke narasumber kita kedua. Di sini ada Bapak Arwin Sanjaya untuk bisa melanjutkan jawaban terkait 3 pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa tadi. Selamat pagi, Pak Arwin, masih bergabung? Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Pak. Saya hanya sekedar menambah sedikit apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Ketua HIPMI. Yang pertama adalah terkait dengan memperluas pasar. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Hanya saja kalau saya lebih spesifik, contoh seperti ini ya. Saya mengambil contoh kopi ya. Jadi misalnya pengusaha kopi itu yang dulunya hanya menarget orang yang datang di situ minum kopi, tapi saat dengan kondisi pandemi ini kan itu kan tidak mungkin ya, karena dilarang sama pemerintah untuk adakan atau membuka kopinya seperti normal. Nah, makanya dengan cara itu ya harus memperluas target pasar dengan cara memanfaatkan teknologi, misalnya dengan sosial media, promosi sosial media, kemudian mengubah bentuk produk ya. Yang misalnya dulu panas, sekarang itu dibuat dalam bentuk dingin, ice dalam bentuk kemasan, dan itu bisa dijadikan sebagai take away. Dan saya lihat sekarang ya, perempuan juga itu sekarang cenderung meminum kopi yang ice ya, jadi bukan, dulu kopi itu identik dengan lelaki, tapi sekarang dengan adanya pandemi ini,
ini pengusaha mencoba menginovasi produknya, misalnya dengan cara kopi dingin, es kopi, kemudian diberikan beberapa tambahan bahan, dan itu ternyata membuat target pasarnya lebih luas, bukan hanya laki-laki yang dulunya hanya nongkrong di situ minum kopi, dan saat ini bisa dilakukan penjualan melalui take away, dan perempuan pun bisa minum kopi dengan berbagai ragam. Nah, itulah yang saya maksud sebagai target pasar yang lebih luas. Yang sebelum, karena tidak begini, kalau hanya fokus pada produk yang awalnya hanya kopi panas misalnya yang nongkrong di kafenya atau di warkopnya, itu kan tidak mungkin karena kondisi pada saat pandemi misalnya itu dibatasi. Makanya harus memperluas pasar, target pasar dengan mengubah produk atau menambah edit value produk dengan misalnya es kopi dengan beberapa pilihan rasa. Nah, itu saya lihat cukup efektif untuk tetap bertahan di masa pandemi ini dengan perluasan produk itu. Itu salah satu contoh ya, kan itu yang paling dekat yang saya pahami, dan masih banyak sebenarnya yang dilakukan oleh pengusaha lain dengan cara memperluas pasar seperti yang dibahas tadi oleh Kanda Abdul Rashid ya, dalam hal contoh yang berkaitan dengan teknologi. Nah, selanjutnya berkaitan dengan branding. Saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Kanda Abdurrahman Rashid bahwa untuk memulai branding itu adalah mulailah dari diri kita sendiri, personal branding. Dan itu pun saya lihat karena saya kalau datang di beberapa kafe atau warkop itu saya biasanya riset-riset kecilan ya. Saya melihat pola interaksi karyawan, ownernya ataupun sistem pelayanannya. Nah, itu terbukti saya ambil contoh ya, saya sebut saja merek Rumpi Ngopi, mungkin teman-teman ada yang pernah nongkrong, Rumpi Ngopi itu. Jadi kalau Anda masuk, semua karyawannya itu atau pelayan itu semuanya stylish. Jadi dia mungkin membranding diri bahwa Rumpi Ngopi itu tempat anak muda nongkrong yang necis dan keren. Kalau Anda lihat ownernya itu apa ya? Ya, cobalah kalau Anda yang ini, saya tidak mempromosikan. Kalau Anda ingin melihat bagaimana sistem komunikasi pelayanan dan cara membranding dirinya, itu coba ke Rumpi Ngopi. Anda akan lihat bagaimana ownernya menyapa konsumennya, menyapa pelanggannya, dan cara berpenampilan mereka. Dan itu semuanya ditata dengan baik dan harus stylish dan keren. Dan itu kan menjadi branding pada produknya dan coffee shop-nya ya, bahwa di sana memang cenderung keren-keren ya nongkrong itu. Ya meskipun yang datang di situ bukan hanya anak muda, tapi misalnya orang-orang yang suka memang produknya, ataupun memang anak muda yang suka dengan pelayanan di sana, dengan branding yang dikeluarkan oleh Rumpi Ngopi. Jadi memang saya sepakat tadi bahwa yang pertama harus dilakukan adalah branding awal, apakah itu dari pelayanan ataupun ownernya sebelum membranding produk. Nah, itu bagian dari salah satu strategi untuk memperlihatkan branding agar karyawan ataupun konsumen akan loyal. Nah, meskipun banyak hal-hal yang lain ya di personal branding itu, tapi ya kita tidak cukup waktu untuk membahas khusus terkait dengan branding. Ya mungkin ada materi-materi khusus lah, karena saya pun juga bukan ahli dari situ, tapi saya ya pernah belajar lah terkait dengan branding dan apa yang saya lihat di lapangan. Baik. Ya sekira itu, Bang Abdurrahman. Terima kasih Bapak Arwin Sanjaya. Jadi 3 pertanyaan teman-teman yang diajukan tadi sebenarnya cukup mewakili pertanyaan usaha secara keseluruhan. Pertama dari Kasmiati tadi menyinggung tentang modal, karena kita tahu bahwa aspek untuk memulai bisnis itu adalah modal dulu. Kemudian setelah modal ada, kita memproduksi, disambung oleh pertanyaan kedua oleh rekan kita Ferdi Satyano Sali yang bertanya tentang bagaimana memasarkan. Nah, ketika modal ada, problem kedua biasanya yang dihadapi oleh pengusaha itu adalah menjual produknya. Dan tentu saja yang ketiga, pertanyaan dari Samsu Marlin tadi juga menyambung dari pertanyaan rekan-rekan sebelumnya adalah menjaga loyalitas lewat branding. Jadi sebenarnya 3 pertanyaan ini cukup baik karena ketiga-tiganya mewakili problem yang umum dihadapi oleh pengusaha. Tadi dijawab oleh Kanda Abdul Rashid bahwa untuk mendapatkan modal untuk kelas-kelas mahasiswa itu yang ingin memulai usahanya secara mikro, ya memang mau tidak mau ya harus berjerih payah dengan cara menabung. Bahkan beliau menyarankan uang beasiswa bisa dijadikan sebagai modal usaha sebenarnya, bukan begitu ya Kanda Abdul Rashid? Menarik juga karena jangan sampai mahasiswa itu terjebak pada kehidupan yang sangat apa sih ya istilahnya
Glamor. Sangat glamor lah. Ini kan iPhone 12 sudah buka. Nanti bingung dia mau beli iPhone dulu atau mau buka usaha dulu. Nah, itu yang mungkin harus diubah dulu. Siapa tahu itu nanti menjadi celah untuk menjadi modal bisnis. Karena usaha-usaha yang hari ini besar tentu juga diawali dari hal-hal yang kecil. Ya, kita akan membuka sesi kedua yang juga sesi terakhir. Karena ini sudah hampir 1 jam lebih kita berdiskusi sejak dibuka tadi. Kita hanya membatasi 2 pertanyaan saja. Di sini masih ada sekitar 110 partisipan yang bergabung. Kami beri kesempatan, di sini ada 2 narasumber kita. Yang pertama, Kanda Abdul Rashid Rahman, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Cabang Samarinda, dan Bapak Arwin Sanjaya, Dosen Administrasi Bisnis FISIP Unmul. Silahkan teman-teman, kami beri kesempatan untuk 2 pertanyaan sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini secara keseluruhan. Silahkan. Apa perlu kami hitung? Sampai 10 kalau tidak ada pertanyaan. Karena di pikiran saya juga. Ingin bertanya. Oke, siap. Langsung saja sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Setiawan. Oke, Muhammad Indra, silakan pertanyaan. Ingin bertanya, bagaimana caranya kita sebagai generasi milenial untuk dapat membangun relasi ke pengusaha besar seperti para investor besar. Itu saja. Siap. Boleh disebutkan Indra dari administrasi bisnis juga ya? Dari founder dan CEO-nya Nextin. Founder dan CEO? Nextin. Oke. Selanjutnya ada 1 pertanyaan lagi. Silahkan. Kami beri kesempatan untuk 1 penanya lagi kepada peserta dan partisipan yang hadir mengikuti diskusi kita, siasat pebisnis menghadapi pandemi. Halo? Ya, kalau memang tidak ada, saya hanya ingin sekedar menambahkan diskusi kita pada pagi hari ini. Tadi pertanyaan pertama untuk sesi yang kedua disampaikan oleh Muhammad Indra Setiawan, bagaimana untuk membangun relasi bisnis dengan investor-investor yang besar itu. Ini pertanyaan dari saya pribadi yang kedua kepada kedua narasumber. Sejak pandemi ini berlangsung mulai sekitar Maret yang lalu, pemerintah ini kan terkesan mengobral bantuan, baik itu untuk masyarakat umum yang memerlukan bantuan, dan sekarang juga banyak bantuan-bantuan yang diberikan kepada pengusaha. Nah, baru-baru ini kan juga kita melihat ada wacana untuk 0%-kan pajak pembelian mobil. Nah, saya ingin melihat pandangan kepada Ketua HIPMI Samarinda, apakah program-program yang dilakukan pengusaha saat ini itu memang diperlukan oleh pengusaha? Atau jangan-jangan program itu justru hanya menguntungkan segelintir pengusaha saja? Nah, mungkin ini juga bisa dijawab oleh Bapak Arwin Sanjaya terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, apakah selama ini sudah memang pro dengan mahasiswa. Tapi sebelum menjawab itu, kita persilahkan kepada Kanda Abdul Rashid untuk menjawab dari rekan kita, owner atau founder dari Nextin. Bagaimana membangun relasi dengan investor asing atau investor yang lebih besar? Silakan. Kalau kita melihat, kita berbicara sedikit akademis, saya mohon izin kepada Pak Arwin, UU Ciptaker ini kan memang sangat menguntungkan kalau kita melihat dari sisi pengusaha, karena ada beberapa yang menguntungkan. Contohnya investor bisa langsung masuk ke Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana di Bali banyak sekali investor-investor Australia, Italia yang berinvestasi mengatasnamakan warga negara Indonesia untuk berusaha di Bali. Ya bohonglah kalau kita bisa melihat bahwa kayak di Canggu itu hotel-hotel besarnya punya orang lokal.
Nah, bagaimana cara kita untuk dapat menarik investor dan bertemu? Ya, sekali lagi saya katakan adalah personal branding. Itu yang pertama. Yang kedua, ikut ke dalam sebuah organisasi. Bisa di HIPMI, bisa di GCI, bisa di Kadin, atau asosiasi-asosiasi lain yang membuka. Cuma kendala yang terjadi di sini, yang saya lihat sendiri, adalah bagaimana orang itu berorganisasi itu bukan untuk mencari relasi, tapi mencari uang cepat, berjualan, ya kan? Berjualan di dalam gelap kalau bahasa sekum saya Aris. Berjualan, berbisnis di dalam gelap. Karena apa tadi, organisasi yang baik ini macam Kadin, HIPMI dan lain-lain itu dijual orang, dukung dan lain-lain, ya. Artinya kalau kita ingin benar-benar ikut aja, silahkan adik-adik juga, Samarinda juga buka ini perguruan tinggi, ya. GCI juga, IPPT, GCI juga ada itu di GCI. Apalagi saya pernah dengar, saya juga maaf sedikit menambahkan, di GCI juga saya lokal presiden elected 2021. Di GCI saja itu GCI Sabah dan GCI Kaltim itu akan menjalin kerjasama yang sempat terputus. Nah, di situ bisa kita manfaatkan. Artinya kita dengan berorganisasi yang ada di dalam ini, kita coba. Tapi investor paling besar saya katakan sekali lagi adalah perbankan. Bohong kalau kita tidak menggunakan perbankan. Kenapa? Karena dari perbankan itu bunganya murah, bagi hasilnya murah, terus ya memang agak ribet. Mudah-mudahan dengan adanya UU Ciptaker ini nggak ribet lagi gitu loh. Nah, dan berbicara tentang perbankan tadi, memang ada sedikit perbedaan yang saya temukan. Kalau kita berbicara makro, mereka akan memberikan sebuah hal yang luar biasa tanpa banyak tandeng aleng lah. Tapi kalau mikro benar-benar sakit gitu loh. Nah, ini menjadi PR bersama kita untuk supaya sama-sama adil gitu loh. Artinya kalau Mas Indra tadi ingin mencari investor, bisa gabung lah di HIPMI, ya kan? Bisa gabung di Kadin, bisa gabung di asosiasi-asosiasi, tergantung gitu kan, tergantung kompetensi bidang usahanya. Kalau yang general kayak Kadin dan HIPMI, kalau sudah asosiasi sudah terfokus, makanya ya tersegmentasi, makanya kita coba lah untuk itu. Untuk pertanyaan Mas Abdurrahman tadi, ya. Sejauh mana bantuan pemerintah ini menyentuh kebutuhan pengusaha? Ya, sekarang sekali lagi saya katakan adalah data. Data UMKM di Kaltim katanya hampir 10 ribuan. Untuk Samarinda sekitar 6.000 berapa gitu. Tapi apakah data itu benar-benar valid? Ya, kalau kita mengatakan bahwa program pemerintah ini bagus, sangat bagus. Cuma yang jadi perkara adalah kembali lagi ke data. Data dari yang ada di pemerintahan daerah, baik tingkat 2, tingkat 1 maupun provinsi, pusat itu sering tabrakan. Nah, kalau dinilai bahwa membantu sekali enggak untuk program-programnya, ya mungkin Ruang Guru salah satu program dari pemerintah yang untuk pengusaha, seorang pengusaha luar biasa ya, 5,6 triliun lah. Tapi kalau untuk yang lain di jaring ekonomi saya rasa sudah cukup baik. Tinggal bagaimana pendataan yang tumpang tindih. Makanya saya selalu di Sapos juga saya pernah berbicara, kembali lagi dong. Kami para pengusaha dipanggil dong. Kan banyak pengusaha-pengusaha baru di tengah kita menjadi negara maju. Makanya banyak pengusaha-pengusaha baru itu yang lepas. Ya saya katakan kepada adik-adik maupun teman-teman yang ingin berusaha, ya kembali lagi administrasinya dibenahin supaya kita bisa dapat bantuan gitu loh. Cuma yang terjadi sekarang karena memang ini seperti penyakit yang pandemi ini memang betul-betul membunuh secara mengejutkan, mungkin pemerintah perlahan memperbaiki lah pendataan itu. Ya kalau disinggung tentang masalah pajak 0% yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan sebenarnya saya nggak sepakat kalau ada pajak 0%, walaupun secara pribadi saya sepakat. Tapi gimana dengan pendapatan negara? Kita berbicara itu. Kalau di 0% kan, apakah yang untung adalah
orang Indonesia sendiri? Tentunya enggak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mobil nasional kita kalau untuk mobilan nggak ada masih. Karena tadi kembali lagi, apalagi ini di Visipol ya, di tahun 2013 kan sempat ada mobil nasional yang Pak Jokowi yang SMK. Tapi kan lagi-lagi regulasinya di DPR mentok. Mobil nasional itu spesifikasinya adalah sedan dan di atas 2.500 cc, termasuk mobil mewah. SMK itu bukan hanya sedan, tapi ada SUV-nya, makanya dihadang. Dan di sini saya katakan mungkin adik-adik nanti jadi anggota DPR, ya jangan terlalu saklek lah dengan yang ada. Kalau ya kan, kalau memang bisa, memang itu dibuat oleh orang Indonesia ya menguntungkan gitu loh. Jangan sampai nanti gara-gara regulasi kita ribut, kita nggak punya mobil nasional, kalah sama Malaysia dengan Protonnya, ya kan? Artinya mudah-mudahan semua bisa berjalan. Sekali lagi saya katakan kemudahan dan kenapa saya, walaupun saya belum buka Ciptaker secara keseluruhan ya, karena dari 812 naik ke 1000 berapa lagi saya nggak ngikutin, itu mungkin Pak dosen aja yang tahu kan. Kalau saya cuma taunya, oh ya ini ada yang bagus, ada yang enggak, gitu aja. Artinya mudahan dengan regulasi yang sudah tidak terlalu panjang bisa membuat investasi masuk ke Indonesia dan menguntungkan gitu loh. Apalagi kalau menyinggung perhotelan, Kemenfrap membantu 3,3 triliun untuk pengusaha hotel yang akan dibagi ke Pemda masing-masing. Mudah-mudahan di sini ada orang pemerintahan yang dengar itu. Tadi malam saya ngelihat di IG-nya Wisnu Tama, 3,3 triliun itu akan dibantu. Ya kan? Walaupun maaf, media juga belum memblow up itu. Jadi salah satu PR-nya Mas Rahman juga memblow up yang berita-berita begitu biar kami pengusaha juga melek karena kita di daerah agak susah gitu. Jadi itu aja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Mas Rahman. Baik, terima kasih Kanda Abdul Rasid Rahman sudah memberikan beberapa tips dan saran. Jadi memang betul bahwa pengusaha itu sangat erat kaitannya dengan informasi dan akses. Tadi pertanyaannya juga bagaimana sih caranya bisa membangun relasi, ya tentu saja bergabung dengan organisasi yang di situ isinya adalah pengusaha-pengusaha, karena seperti yang disampaikan Pak Arwin Sanjaya tadi bahwa aspek penting dalam menghadapi pandemi adalah kolaborasi. Nah, kita selanjutnya ke Pak Arwin Sanjaya untuk melengkapi jawaban yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang pertama tadi untuk membangun relasi itu seperti apa, kemudian juga dari pertanyaan saya secara pribadi, bagaimana sih sejauh ini bantuan pemerintah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengusaha. Silakan Pak Arwin Sanjaya. Baik, terima kasih Pak. Saya menambahkan lagi. Jadi pertanyaan pertama ya berkaitan dengan membangun relasi untuk mencari funding. Jadi ya saya sepakat yang pertama adalah salah satu cara adalah masuk di organisasi. Makanya saya selalu sampaikan di ruang kelas mahasiswa bahwa organisasi itu adalah laboratorium khususnya prodi administrasi bisnis. Jangan hanya berhenti di ruang kelas, tapi penting berorganisasi apapun itu yang bisa menambah jaringan Anda. Nah, khusus kalau dalam hal jaringan dalam hal pengusaha, ya tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Ketua HIPMI itu betul. Masuk di HIPMI, Kadin, dan komunitas-komunitas pengusaha yang bisa mengimprove skill ataupun jaringan Anda. Yang kedua, persoalan trust ya, percayaan. Ya lagi-lagi personal branding. Kalau memang diri Anda dicirikan bahwa Anda orang yang jujur dan bisa dipercaya, saya yakin banyak investor yang bisa membantu Anda. Saya contoh soal ya, saya tidak mengatakan bahwa saya orang bisa dipercaya, tapi dalam beberapa usaha yang saya lakukan itu di terakhir ini saya tidak mesti datang ke bank. Jadi saya hanya datang ke diskusi ke teman yang menurut saya yang punya modal banyak dan pitching, presentasi ide bisnis dan apa yang telah saya lakukan, dan itu tidak mudah, tidak sulit untuk meminjam modal. Apakah dia meminjamkan modal atau ikut investor di usaha yang kita geluti. Jadi memang adalah soal kepercayaan juga di sini, soal branding kita, track record kita layak diberikan bantuan atau tidak. Ini khususnya teman ya atau relasi. Sepertinya juga bank seperti itu. Cuma bank ini kan agak ribet ya. Bank itu ada banyak persyaratan menurut saya yang ribet. Yang kedua ya bunga ya cukup tinggi, kecuali kalau KUR itu kan memang kredit usaha rakyat ya.
yang paling ampuh saya lihat ini adalah soal kepercayaan dari relasi. Ya mungkin punya kenalan yang memiliki banyak uang. Karena saya pernah gabung di forum startup Indonesia Timur, cuma itu hanya di grup WhatsApp. Ternyata itu ada beberapa data di floor oleh teman-teman. Pernah ada satu kegiatan pitching ide bisnis di mana saya lupa. Jadi ada sekitar 300 proposal yang masuk. Dan investor yang siap atau yang siap mendengarkan ide bisnis itu ada sekitar 1000-an. Jadi saya mengasumsikan bahwa sebenarnya banyak orang yang punya modal yang siap ingin menginvestasikan, tetapi sedikit proposal yang masuk yang mau melakukan ide bisnis tentang apa. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya itu adalah ide bisnis itu yang kita lakukan, kemudian apa yang sudah kita lakukan. Karena memang ada beberapa investor tidak bisa langsung memberikan uang atau meminjamkan uang kepada Anda kalau dia tidak melihat dulu apa yang telah dilakukan. Jadi kalau misalnya dia sudah menganalisis apa yang sudah dilakukan, khususnya di bisnis Anda, dia akan mengevaluasi, oh ternyata ini layak dan bisa diinvestasikan, kemudian lihat dulu orangnya siapa. Kalau orangnya kredibel dan punya track record yang bagus, saya pikir itu tidak susah untuk mendapatkan modal. Ini khusus untuk modal usaha ya. Jadi memang mesti berangkat dari modal sosial. Makanya saya selalu tekankan bahwa jaringan itu penting, sosialisasi penting untuk mencari modal sosial. Karena modal sosial itulah akan menjadi modal usaha di kemudian hari. Dan saya alami sekarang, ya meskipun ya masih ada juga orang yang tidak percaya dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya bangun, tapi kalau orang yang punya prospek jauh ke depan dan masuk di bidang bisnis, tentunya akan percaya. Karena memang ada juga yang punya banyak uang, tapi tidak ada ide bisnisnya. Jadi ya uang itu hanya disimpan di bank atau di deposit dan sebagainya. Dan itu kan ya itu tergantung mindset dari setiap orang. Nah, makanya memang carilah orang-orang yang suka menginvestasikan uangnya di bidang usaha. Nah, salah satunya cara ya, betul apa yang disampaikan tadi oleh Ketua HIPMI, masuk di Kadin atau di HIPMI. Itu kan kumpulan para pengusaha. Jadi teman-teman sisa melakukan pitching, presentasi ide bisnis dan apa yang sudah Anda lakukan. Dan itu menurut saya lebih real. Ya, kalaupun ingin menempuh jalur lain, misalnya ajukan ke bank ya, itu juga salah satu cara. Tapi ya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tadi pertanyaan kedua, sejauh mana dampak ya? Saya tidak bisa jauh ini karena saya tidak, mohon maaf ya, saya tidak merasakan dampak itu karena memang ya usaha saya belum bisa dikategorikan untuk mendapatkan bantuan pemerintah ya. Yang paling bisa menjawab adalah Bapak Ketua tadi, Ketua HIPMI, seperti yang dirasakan, dan menurut saya bantuan apapun itu tentunya akan berdampak. Hanya saja memang persoalan sasarannya tepat atau tidak. Kalau misalnya sasarannya tepat, betul-betul ada bisnis yang bisa dibantu untuk bisa survive dan berkembang, ya saya kira itu tepat sekali. Tapi memang ada juga karena hanya persoalan data ya, siapa yang dekat dengan pemangku kebijakan mendapatkan bantuan dana itu dan belum tentu digunakan untuk proses bisnisnya. Nah itu menurut saya bantuan apapun itu ya saya pikir itu akan berdampak, hanya dipersoalkan apakah dampaknya besar atau tidak tergantung sasarannya. Kalau sasarannya pas ya saya pikir itu akan berdampak besar. Baik. Masih ada lagi, Yang Pak? terakhir apa ya, Bang ya? Ya itu tadi, Pak. Yang pertama kan tadi membangun relasi, yang kedua tadi apakah bantuan pemerintah saat ini sudah menyentuh kebutuhan-kebutuhan mendasar oleh pengusaha. Ya, saya kira itu aja sih, Bang, untuk jawaban itu. Sesi yang kedua. Baik, terima kasih kepada Bapak Arwin Sanjaya. Kita sudah membuka dua kali ruang diskusi, sesi pertama dan sesi kedua. Ada 4 penanya, termasuk dari pertanyaan saya tadi. Kita kini telah berada di akhir acara diskusi secara keseluruhan, karena sudah hampir 1,5 jam kita memulai kegiatan ini. Dan yang pertama saya informasikan kepada teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang lain bergabung, acara-acara seperti ini akan terus kami galakkan, khususnya bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Arwin Sanjaya tadi, bahwa kegiatan ini memang
tidak akan kalian dapatkan di bangku perkuliahan. Tetapi ini adalah laboratorium sesungguhnya yang semoga nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan teman-teman mahasiswa kelak. Seperti kita banyak mendengarkan teori-teori bahwa pengusaha itu sebenarnya tidak perlu terlalu banyak berteori, tetapi kita langsung berpraktek saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arwin Sanjaya selaku dosen dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Visipol Unmul. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Kanda Abdul Rashid Rahman yang sudah bersedia membagikan ilmunya pada diskusi kita pada siang hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sukapti selaku koordinator Ketua Prodi dan seluruh teman-teman mahasiswa, teman-teman pengusaha, dan partisipan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ingin mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini dengan sedikit kata-kata bahwa mental recehan itu dia selalu menganggap bahwa dia butuh uang untuk memulai bisnis. Tetapi seorang yang memiliki mental miliarder, dia membutuhkan bisnis untuk menghasilkan uang. Jadi silahkan diresapi oleh teman-teman pengusaha dan mahasiswa. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini memberi nilai manfaat, memberi tambahan wawasan bagi kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengaplikasikan ilmu yang telah kita dapatkan. Karena ilmu tanpa aplikasi itu seperti pohon yang tidak memiliki manfaat apa-apa. Saya akhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber, kepada Prodi Pembangunan Sosial Visipol Unmul. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.